channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial televisi, khususnya televisi LCD ya, karena saya dapat harapan TV LCD merek LG, ini TV-nya nih ya. Oke teman-teman, ini ya televisinya, ini dia mereknya LG ya, merek LG ya, 32LK 457C. Oke, dengan kerusakan televisi ini mati total atau nggak hidup sama sekali, standby nya ya nggak hidup ya, mati total hidup. Kenapa saya bikin tutorial ini? Karena ini kemungkinan bisa berguna untuk kawan-kawan yang pemula yang masih belajar di dunia servis elektronik ya, mungkin ini berguna. Kalau untuk para master ini udah dianggap sepele kemungkinan, tapi ini untuk para pemula ini mungkin sangat berguna. Mulai saya coba bikin tutorial atau saya upload ya untuk video ini, karena ini sebenarnya tadi udah pernah sempat jadi, maksudnya udah jadi, dan tadinya nggak kepikiran juga untuk upload video ini atau bikin tutorial, karena tadinya saya pikir ini udah biasa penyakit seperti ini. Tapi saya berpikir lagi, mungkin ini bisa berguna untuk pemula yang masih belajar nyervis TV jenis LCD atau LED ya. Jadi ini untuk power supply nya, ini untuk power supply nya, dan ini untuk bagian balasnya ya, atau untuk bagian inverter, karena ini masih menggunakan lampu CVL atau lampu jenis neon ya. Dan ini untuk motherboardnya atau mainboardnya ya, dan dia menggunakan Ticon juga ya. Oke, kita cek dulu kalau model mati seperti ini. Untuk yang kawan-kawan pemula yang perlu kita ketahui dulu, ini ada fuse di sini, ada 2 biji ya. Ini ada fuse di sini dan ada fuse di sini atau sekring ya. Ini satunya berdekatan dengan untuk kabel AC nya atau dari listrik PLN 220, dan ini berdekatan dengan MOSFET ya. Di sini ada beberapa switching tuh, gunanya masing-masing di switching ini. Ini terutama ini untuk kontrol standby nya, untuk tegangan standby. Ini pakainya switching ini untuk tegangan tingginya ya, seperti ada 24 volt, ada 12 volt juga ya. Dan ntar mau cek dulu apakah benar kerusakan di power supply nya ataukah di mainboardnya ya, karena kerusakan seperti ini tuh bisa disebabkan berbagai macam, atau bukan melulu di bagian power supply saja, bisa juga di bagian motherboardnya atau mainboardnya. Kita langsung cek aja dulu ya. Pertama kita cek biar teman-teman tahu prosesnya gimana cara penyelesaiannya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya siapkan testernya ya. Saya siapkan testernya. Kita coba untuk pengukuran fuse ya, atau pengukuran resistor juga bisa. Kita pindah ke mode buzzer aja biar ketahuan, karena fuse kita ukur harus ya bunyi buzzernya ya, seperti ini. Oke, kita cek apakah ini benar-benar mati fuse nya tuh, karena kan fuse nggak bermasalah atau masih normal. Ini ada 2 fuse ya, kita cek di sini juga, coba tuh fuse dua-duanya normal ya, berarti ini fuse nggak putus. Tapi kita cek juga, takutnya ada resistor atau MOSFET yang udah korslet. Tapi otomatis kalau MOSFET korslet dia biasanya fuse juga ikut putus. Tapi harus cek juga bagian resistor yang seperti di bawah 1 ohm ya, biasanya ada 0, sekian atau bisa juga 1 ohm ya. Untuk ke ground biasanya kita cek juga apakah putus ya. Kita cek di sini nih, ini ada resistor di sini ya, kita cek juga apakah putus. Ini tidak putus ya, nggak putus. Ini untuk R ini ya, tuh ini nggak putus. Ini juga ada di sini, ada lilitan. Pokoknya kawan-kawan harus cek juga nih, kayak lilitan ini kecil, ini L nih, jenis L ya. Ini kodenya di sini L, seperti resistor tapi ini lilitan ya, dia harus diukur, harus bunyi. Ini juga ada tuh ya, di sini ada, di sini juga ada ya, sini. Terus di sini juga ada nih, ada 2. Oke, kita cek. Tadi udah saya sempat
tes semua nih, kayak L nya atau RR nya udah saya tes semua, nggak ada yang korslet ya di bagian sini. Kita langsung menuju ke bagian tegangannya aja ya. Untuk tegangannya apakah dia keluar ya, terutama kalau jenis TV ini atau jenis LCD model ini, LG ini ya, dia harus mengeluarkan tegangan untuk standby dulu, atau tegangan 3,5 voltnya harus keluar, karena tegangan yang lain seperti 24 volt, 12 volt, 5 volt itu ntar mengikuti setelah tegangan 3,5 volt keluar, karena dia sistemnya ada feedbacknya, ada umpan balik dari motherboardnya atau dari mainboardnya ya, dia ada umpan baliknya. Setelah dia di on kan, dia baru mau keluar semua tegangan yang seperti 12 volt, 24 voltnya ntar keluar. Karena kalau di 3,5 voltnya dia bermasalah, pasti dia nggak mau on, karena power supply onnya atau power onnya dia tergantung dari tegangan 3,5 voltnya. Dia harus aktif dulu sebelum tegangan yang lain keluar. Oke, kita cek di tegangan 3,5 dulu ya. Kita cek dulu kan. Kita lepas dulu nih untuk soketnya ke motherboard biar lebih jelas. Lepas dulu bebannya ya. Untuk kawan-kawan yang pemula, biasanya kita kalau untuk ngecek seperti ini biasanya saya lepas dulu untuk bebannya, ketahuan. Ini lepas dulu ya, karena ini posisinya kan mati total, jadi kita mau lihat apakah tegangan utama 3,5 nya keluar atau gimana. Kalau kawan perhatikan, di sini ada datanya. Kemarin kita lihat dulu, perhatikan dulu data dari soket ini yang keluar untuk ke mainboard ya. Kita lihat dulu nih nomor berapa untuk 3,5 nya nih. Perhatikan ya, di sini ada 24 volt ya. Ground 3,5 atau 3,5 ya. Tuh, di sini ada ground juga. Ini ada untuk inverter on-nya atau untuk membangkitkan tegangan tinggi untuk di bagian inverter atau untuk kebalas ya. Kita antar ukur di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomor 5 sini ya. 5 dan 6 ini soket untuk pengukuran 3,5 voltnya. Oke, jadi langsung kita mau ukur aja ya. Oke, lanjut. Oke, udah saya colok. Ini posisi masih mati total ya, teman-teman ya. Kita mau perhatikan dulu di sini nih. Untuk tadi udah kita hitung ya, dari sini 1, 2, 3, 4, nomor 5 dan 6. Kita perhatikan apakah dia keluar tegangan untuk 3,5 nya. Tuh, lihat tegangan keluar 3,3, tapi sepertinya berdenyut untuk tegangan standby nya ya. Perhatikan 3,3 tapi berdenyut. Ini kalau pakai tester analog, dia pasti tegangan denyut atau dia bergetar ya. Ini bergetar di jarumnya. Berhubung ini pakai tester digital, jadi dia angkanya nggak stabil ya. Apakah ini permasalahan di bagian area regulatornya ya, untuk yang keluar dari switchingnya, ataukah memang permasalahan ada di bagian primernya ya, maksudnya di bagian primernya, apakah di bagian regulatornya yang setelah di kompresi atau setelah diarahkan dengan trafo switching ini ya. Oke, kita mau cek dulu. Dan untuk kawan-kawan perlu ketahui, ini tadi juga sempat saya tes semua di elko ininya ya, elko pendukungnya ya. Untuk elko 3,5 voltnya yang di sini ada tertulis 1000 mikro 10 volt ya. Di sini untuk tegangan 3,5 voltnya. Dan jadi di sini permasalahannya itu di bagian tegangan untuk standby-nya ya, karena di sini harus keluar dulu untuk tegangan 3,5 volt itu wajib keluar sebelum tegangan yang lain keluar. Karena di sini 3,5 volt perlu saya jawab dulu saya biar enak. 3,5 volt di supply atau di driver dari sini ya. Ini pengontrolnya di sini, area sini nih. Ini melalui switching ini yang mengeluarkan tegangan 3,5 volt. Jadi saya sempat tadi curiga emang di IC ini, IC kontrolernya atau IC jenis EWM, tapi ini udah gabung ya, IC ini jenis ini udah gabung. Ini udah termasuk MOSFET juga di dalamnya.
dan juga jenis ada PWM-nya juga, jadi satu di sini untuk kontrol ya, untuk kontrol tegangan standby-nya. Oke, dan jenis IC ini tipenya nih ya, perhatikan ini IC-nya 3BR 4765 JZ ya, 3BR 4765 JZ. Tapi berhubung saya tadi juga nggak punya stok untuk IC ini, untuk driver ini ya, jadi saya putuskan pakai gacun kabel 5, karena untuk paling mensuplai tegangan standby gacun kabel 5 lumayan kuat dan cukup mampu untuk mensuplai tegangan seperti itu, atau dengan ampere yang kecil di sini ya. Kecuali untuk penggantian power supply utamanya di sini ya. Untuk ini nggak mampu untuk jenis gacun seperti ini ya. Gacun seperti ini nggak bakalan bisa, nggak kuat, karena ini butuh ampere gede untuk suplai tegangan utamanya yang mengeluarkan tegangan 24 volt dan 12 voltnya ya. Jadi nggak bisa ini, karena berhubung paling untuk supply atau untuk ngedrive tegangan standby, jadi saya putuskan pakai ini aja, pakai gacun kabel 5, karena saya nggak punya stok juga. Tapi ini hanya untuk solusi saja biar lebih gampang dan mudah cara pengerjaannya, dan cara pemasangan juga hampir sama dengan pemasangan di power supply utama, hampir sama. Nah, sekalian kita praktekkan yang belum tahu cara pemasangannya ya, dan langsung aja kita copot ini IC-nya ya. Kita copot dulu. Dan untuk kawan-kawan yang pemula ini, kalau misalnya nyopot power supply seperti ini yang habis dicolokkan ke listrik ya, kita harus buang dulu nih muatan di elko ini, karena masih tersimpan ya. Kita buang, takutnya ntar tersengat ya. Oke, kita mau lepas dulu bautnya. Tadi udah saya buang nih ya elko ini muatannya. Oke, ini udah saya lepas ya power supply-nya ini. Ya, saya lepas dan saya mau copot IC nya ya, yang tadi dulu. Oke, kita mau langsung copot saja ya IC yang tadi saya sebutkan ini. Oke, itu perhatikan bawahnya. Ini karena sempat tadi udah saya pasang pakai gacun normal, jadi bekasnya udah saya copot tadinya ya. Saya pasang lagi karena untuk bahan referensi aja untuk teman-teman yang belum tahu atau masih pemula. Jadi ini untuk bisa sebagai acuan ya. Oke ya. Bisa lepas IC ini. Selesai isinya ini. 765 JZ untuk IC driver tegangan standby ya. Perhatikan ya, untuk gacun 5 kabel ini untuk drainnya ground, dan untuk VCC yang merah ini untuk VCC 12 sampai 20 voltan ya, biasanya sampai 18 voltan lah. Oke, yang putih ini untuk feedbacknya biasanya dipasang di otokopler kaki nomor 4 ya. Dan ini untuk tegangan 300-an volt di sini di elko nya ya, di elko utamanya untuk tegangan 300-an voltan ya di sini. Di plusnya tapi ya, di plusnya di sini, bisa di sini bisa di sini. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Dan untuk kawan-kawan yang belum tahu nih datanya gimana, ini data cara pemasangannya gimana, ini karena harus diketahui juga, ini harus kawan-kawan harus tahu dulu data dari IC ini ya, untuk drainnya di mana, untuk feedbacknya di mana, dan untuk VCC-nya di mana. Oke. Jadi nomor satunya kita ngitung dari sini. Nomor satu diperhatikan, ini nomor satu ya, ada apa tanda hitam di sini. Ini nomor satu. Kita langsung pasang aja. Oke. Oke, ini udah terpasang semua.
Oke teman-teman, ini jadi pemasangan kacunnya seperti ini ya. Teman-teman yang pemula ini harus perhatikan, dan ntar kita mau tes ini ya. Nih perhatikan untuk pemasangan kabel-kabelnya ya, jangan sampai salah. Kita mau tes apakah benar tegangannya keluar 3,5 voltnya ya. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, kita mau tes ya. Ini kabelnya, kabel lain ya. Tes apakah normal tegangan setelah kita ganti pakai kacung kabel 5 ini ya. 3,5 utamanya tegangan harus normal ya. Kita coba isi, kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita colokan dan kita mau tes tegangan di sini yang harus 3,5 volt. Oke, tegangan jadi anteng 3,6, dia nggak berdenyut ya, nggak seperti yang tadinya. Ini dia anteng ya, dia nggak berdenyut ya, 3,6 malah di sini ya. Toleransi 3,5. Oke, nggak berdenyut. Oke, kita mau tes ya ke mesinnya atau ke mainboardnya ya. Langsung lanjut. Oke ya, ini udah saya pasang rapikan di sini. Ini tadi saya lubangin biar bisa buat masang di STR-nya ini, di kacun bab 5 ini ya. STR-nya saya pasang di sini rangkaiannya. Oke, dan untuk rangkaian kabelnya ini saya masukkan di lubang-lubang di IC yang bekasnya tadi, yang untuk drivernya ya, untuk standby tadi. Jadi saya pasang sesuai dengan gambar ya, karena tadi saya bikin gambarnya itu seperti itu sesuai. Dan untuk yang kabel hijaunya ini masukkan ke positif dari elko ya, bisa di sini, bisa di sebelah sini. Oke, kita langsung tes saja, kita coba. Oke, langsung. Ini udah saya pasang, udah saya rapikan di bodi TV-nya ya, bodi televisi udah saya pasang. Oke, tinggal kita coba atau kita tes, karena tadi udah sempat saya tes juga udah hidup awalnya. Ini biar untuk pembuktian aja untuk kawan-kawan, ternyata IC yang tadi yang 3BR4765 tadi bisa diganti dengan kacun kabel 5 ini ya, untuk tegangan standby nya. Oke, kita mau tes. Oke, standby udah mau menyala kawan. Ini perhatikan dulu, kita langsung bisa menyala. Ini buktian saja nih kawan-kawan biar kelihatan. Untuk lampu standby-nya ya, standby-nya dia udah menyala tuh, perhatikan ya. Oke, menyala. Kita mau on kan, oke, remote. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan backlight pun menyala, dan TV pun ini udah bisa menyala ya. Kita perhatikan di cermin dulu biar kita untuk televisinya udah menyala tuh, udah kelihatan ada tampilan LG nya tuh ya. Kita coba pakai siaran ya. Oke, nah saya pasang ya untuk STB nya ya, karena ini masih pakai STB karena bukan TV jenis digital, jadi harus pakai STB. Dan TV pun udah menyala tuh, udah ada gambar ya tuh. Suara pun normal, ada normal. Untuk mengendalikan jawab. Tetapi hukum alam itu ya, dan itulah yang ditanggung oleh rakyat. Oke, kita mau rapikan ini, karena ini udah rapi, udah bisa. Intinya IC 3BR4765 tadi bisa diganti dengan kacun yang ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.